Pemirsa, setelah 2 tahun menjalin hubungan cinta, putri almarhum pelawak kawakan kasino yaitu Hana S. Kasino akhirnya disunting pria pilihannya Ricardo I. Ishak. Adapun acara resepsi pernikahan Hana dan Ricardo ini dilangsungkan hari Sabtu kemarin di Gedung Arsip Nasional Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Banyak yang menarik dalam acara resepsi pernikahan mereka yang digelar dengan nuansa Bali itu. Tentang pilihan memakai tata cara Bali lama tidak dilakukannya. Gairah baru Iwan untuk kembali ke dunia musik Indonesia itu katanya karena kehadiran anak lelakinya, Raya Rambu Rambani yang lahir pada tanggal 22 Januari 2003 lalu. Seperti kita ketahui pemirsa, sejak Dalang Rambu Anarki anak pertama Iwan meninggal dunia beberapa tahun yang silam, itu sempat membuat Iwan vakum dari dunia musik. Dan kabarnya pula kembalinya Iwan Fals ke industri musik saat ini karena kejar setoran untuk putranya Raya Rambu Rambani. Kalau soal itu enggak, ya saya perlu uang tapi bukan semata-mata itu. Walaupun makin hari pengeluaran makin banyak, pajak-pajak juga harus dibayar gitu ya. Tapi bukan berarti dorongan saya bermusik karena itu enggak ada. Kalau itu jadi ukuran, saya merasa selama ini musik cukuplah menghidupi saya. Dan bagaimana pula dengan kabar kalau kini Iwan lebih lunak dengan munculnya label sponsor di panggung-panggung pertunjukannya? Saya nggak anti sponsor dari dulu juga, cuma pada tempatnya. Kayak umpamanya di panggung itu saya selalu nggak ada di backdrop. Bahkan di pertunjukan di alat-alat musik saya, bahkan gitar saya sendiri pun mereknya saya tutup. Kalau mungkin umpamanya saya disponsorin gitar sama satu perusahaan gitar, mungkin saya buka tuh merek. Walau banyak yang beranggapan kalau saat ini banyak perubahan dalam diri Iwan dalam karirnya di dunia musik termasuk idealismenya, Iwan justru mengaku tidak menyadari hal itu. Saya nggak tahu lah gitu ya, tapi saya merasa biasa aja sih, nggak ada perubahan. Tapi nggak tahu orang lain melihat kan. Perubahan lain yang dianggap cukup mencolok dari Iwan Fals adalah tema lagu-lagunya yang dianggap tidak garang lagi. Soal kelembutan ya saya memang ingin sekali, ingin mendapatkan itu karena itu apa ya, suatu anugerah juga gitu. Dan dalam album terbarunya nanti, apakah Iwan menciptakan lagu khusus untuk anaknya Raya? Belum itu ya, saya masih belum apa. Kan seorang Selalu ada. Mungkin masih asik ini kali, asik komunikasi terus sama Raya jadi lupa bikin lagu. Pemirsa dinobatkan sebagai duta guru beberapa waktu lalu dan mendapatkan gelar sebagai pahlawan Asia versi majalah Times belum lama ini, tentu saja memberikan kebanggaan tersendiri bagi aktris kawakan Christine Hakim. Namun rasa bangga belumlah cukup sebagai bukti atas 2 penghargaan yang telah diperolehnya itu. Sebagai wujud kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di tanah air, belum lama ini Christine Hakim meresmikan sebuah sekolah di Provinsi Banten. Pemirsa, setelah dinobatkan sebagai duta guru oleh Yayasan Untukmu Guru dan baru-baru ini masuk dalam jajaran Asian Heroes atau pahlawan Asia versi majalah Times, Christine Hakim nampaknya makin sibuk saja. Seperti baru-baru ini, ia sudah harus berada di sebuah desa terpencil di daerah Malimping, Provinsi Banten. Di sana Christine Hakim bukan sedang syuting, melainkan masih berkaitan dengan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di tanah air. Bersama Yayasan Untukmu Guru, RCTI, Metro TV, Surat Kabar Harian Media Indonesia, Plaza Indonesia dan Gerakan Orang Tua Asuh, pemerintah juga masyarakat setempat, Christine Hakim meresmikan dan merehabilitasi sekolah dasar negeri di daerah Sukaraja. Tentang keikutsertaannya dalam acara tersebut, pemeran Cut Nyadin ini memberikan penjelasannya kepada Cek dan Dicek. Kami semua yang ada di Yayasan untuk Guru karena melihat ada keprihatinan dan kami melihat masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Karena melihat Indonesia dari peringkat pendidikan dari negara-negara yang ada di seluruh dunia itu menempati urutan yang sangat memprihatinkan. Kita hanya satu tingkat di atas Vietnam. Vietnam itu 112, Indonesia 111. Malaysia yang dimana di tahun 60-70-an kita mereka mengimpor guru dari Indonesia, sekarang anak-anak Indonesia sudah banyak sekali yang belajar ke Malaysia, gitu ya. Jadi kami semua meyakini bahwa Indonesia ini tidak akan bisa keluar dari krisis atau permasalahan yang ada dan juga tidak akan bisa membangun bangsa dan negerinya kalau tidak
tanpa memperhatikan dunia pendidikannya. Jumlah bangunan sekolah yang rusak di Indonesia sangat banyak. Lantas mengapa Christine Hakim selaku Wakil Ketua Yayasan Untuk Mu Guru memilih meresmikan dan merehabilitasi sekolah dasar di Provinsi Banten? Terus terang informasi yang kami dapatkan juga dari guru-guru di daerah-daerah terpencil di daerah Banten sini, bahkan di daerah Bayah tuh sekolah-sekolah yang terus dijebol, diambil gitu ya barang-barangnya. Nah ini kan kalau masyarakat setempat ini tidak menganggap bahwa ini sebetulnya aset gitu ya, yang ini merupakan sumber untuk bisa melahirkan manusia Indonesia di masa depan, terutama untuk daerahnya sendiri gitu loh. Karena kalau nanti anak-anak dari desa setempat yang diberikan bantuan ini bisa mereka pendidikannya bisa lebih maju lagi, bisa menambah semangat mereka untuk belajar, itu kan yang kan beruntung ya daerahnya setempat itu sendiri gitu loh. Pemirsa, selalu saja ada berita menarik dari selebriti yang sayang jika dilewatkan. Cek dan Recek merangkumnya dalam sajian berita-berita singkat selebriti. Berikut sama-sama kita simak informasinya. Pemirsa, sebagai wujud syukur dikaruniai usia panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa, artis Cut Yanti yang beberapa waktu lalu baru saja melangsungkan pernikahannya dengan pria berstatus duda Muhammad Hanif, merayakan hari ulang tahun yang ke-40 dengan mengadakan zikir bersama rekan-rekan artis, kalangan pers dan anak-anak yatim piatu dari Yayasan Bunda Kasih, pimpinan artis Yesi Guzman. Acara itu sendiri dilangsungkan pada hari Sabtu kemarin di Aula KNPI Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Yang menarik dari hari ulang tahun Cut Yanti ini adalah acara itu akan ditayangkan di salah satu stasiun televisi. Tentang ide ini bagaimana sebenarnya bisa tercetus? Kebetulan sebenarnya memang saya pingin bikin acara kita-kita aja gitu loh. Saya cari masjid tapi teman artis bilang gak usah di masjid dong. Nanti kalau kita lagi tidak sembahyang repot. Ya udah cari tempat yang sederhana di mana ya. Kebetulan si abang, aduh terima kasih banget buat KNPI menyediakan tempat. Nah waktu saya masuk ke sini ini tempat ini tutup, ini kebuka semua. Jadi kosong gitu ya, nggak ada apa-apanya. Ini baru direnovasi. Ini semua kursi pokoknya udah nggak ngerti lah ini bener bisa nggak. Ya alhamdulillah udah seperti kayak di Arafah. Apa makna di balik acara ulang tahun semacam ini? Saya udah lama niat pengen berzikir bersama. Sebenarnya saya kepengen tadi berzikir sama-sama pers juga loh berzikir. Juga teman-teman artis. Karena sekarang ini kan bangsa kita itu lagi luar biasa ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu loh kalau tidak berdoa ya. Jadi saya minta sama suami bilang kamu mau ulang tahun mau apa? Papa saya nggak minta apa-apa. Saya tolong diundang teman-teman semua dan tolong kamu cari Pak Arifin Ilham. Saya ingin berzikir dengan beliau. Alhamdulillah dengan susah payah kita ketemu sama Bapak Arifin dan dia menyediakan waktu hari Sabtu. Sebenarnya ulang tahun saya tanggal 30 April. Kalau boleh tahu kado apa yang Cut Yanti terima dari sang suami di hari ulang tahunnya? Kado-kado yang sifatnya materi ada ya, tapi itu kan tidak berarti ya. Yang paling penting adalah kasih sayang saya kepada dia aja ya. Bahwa saya sayang banget dengan dia, saya cinta banget pada dia dan kita bertekad untuk kita menjadi keluarga yang sakinah sampai akhir hayat. Pemirsa, setelah 2 tahun menjalin hubungan cinta, putri almarhum pelawak kawakan kasino yaitu Hana S. Kasino akhirnya disunting pria pilihannya Ricardo I. Ishak. Adapun acara resepsi pernikahan Hana dan Ricardo ini dilangsungkan hari Sabtu kemarin di Gedung Arsip Nasional Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Banyak yang menarik dalam acara resepsi pernikahan mereka yang digelar dengan nuansa Bali itu. Tentang pilihan memakai tata cara Bali dalam resepsi pernikahannya, kedua mempelai yang didampingi oleh Indro Warkop ini memberikan penjelasan. Itu udah asli Bali dari Karangasem. Dan kebetulan dari keluarga tuh belum pernah ya ada Bali, jadi kita pengen banget nih Bali gitu. Selain kental dengan nuansa Bali, pernikahan Hana dan Ricardo juga termasuk pernikahan unik sepanjang tahun ini. Pasalnya jika pasangan pengantin lain duduk di atas pelaminan, Hana dan Ricardo justru tidak demikian. Mereka malah berbaur dengan tamu undangan untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Kita pengen kita lebih nyatu, lebih dekat sama tamu-tamunya kita gitu. Kita nggak mau kalau pesta itu kan kita jadi yang ditonton gitu loh. Kita juga pengen menikmati pestanya sendiri gitu loh. Jadi lebih santai aja gitu. Selain itu ada juga yang tidak kalah menariknya.
Dalam acara resepsi itu kedua mempelai ternyata masih menyempatkan diri menjual pernak-pernik warkop. Itu kerjaannya lembaga warkop. Lembaga warkop itu ketuanya ini. Jadi langsung aja. Gimana, Pak? Dimanapun cari duit. Enggak. Jadi ya memang karena kita semua udah konsepnya warkop.